Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Oh, tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada Yesus kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik
bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Oh, hanya bagimu. Yang terbaik. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, merdeka. Ya, puji Tuhan. Kemerdekaan kita di dalam Tuhan. Memang baru saja kita merayakan kemerdekaan bangsa kita 76 tahun. Apa arti kemerdekaan? Arti kemerdekaan adalah bebas dari penjajahan atau juga tidak terikat, tidak terbelenggu. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan? Apakah kita sudah merdeka? Sungguh-sungguh merdeka? Apakah kita masih dijajah oleh dosa kita? Atau kuasa kegelapan menjajah ke dalam kehidupan kita? Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah dengan teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kok perhambaan. Di sini sudah jelas saudara ya. Tetapi dalam kehidupan kita dengan persoalan yang kita hadapi, seringkali kita terikat kembali. Ya, lewat apa saudara? Firman Tuhan juga dikatakan lewat keinginan daging, ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bisa membawa kita kembali menjadi orang yang tidak merdeka karena masih terbelenggu dalam dosa. Ya, Tuhan sudah menebus dosa kita, Tuhan sudah memberikan kita kemerdekaan, bebas di atas kayu salib. Dia sudah membayar lunas dalam hidup kita. Tetapi kita seringkali lengah sehingga keinginan kita, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu yang membuat kita kembali ke jalan dalam kegelapan. Saudara kasih dalam Tuhan, ya jelas keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Kalau di Galatia 5 ayat 16 sampai 23 itu jelas di situ, ya. Di situ dikatakan kecemaran, perseteruan, perselisihan, iri hati, dengki, dan masih banyak lagi. Nah, saudara, renungkan firman Tuhan. Apakah kita masih dalam keadaan demikian? Artinya kita masih belum merdeka, ya. Kemerdekaan dalam Kristus kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, yaitu buah-buah roh. Dalam kehidupan kita ada buah-buah, ya. Nah, karena itu di dalam Galatia 5 ayat 13 sudah saudara kasih dalam Tuhan, di situ dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, ya. Saudara dan saya dipanggil untuk apa? Merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Di sini jelas di dalam ayat 13 di situ diingatkan kembali, ya. Jadi jangan sampai kita kemerdekaan kita dipakai sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Tapi melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, ya. Di ayat 1 tadi disinggung agar kita teguh, ya. Jadi kita teguh dalam hidup kita, untuk kita di dalam Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan.
ada 3 poin yang saya dapatkan untuk kita hidup di dalam kemerdekaan yang kokoh di dalam Tuhan. Ya, karena Kristus sudah memberikan kemerdekaan kepada kita. Pertama yaitu kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, sebagaimana dikatakan di dalam ayat 1, Galatia 5 ayat 1, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh, dia menghargai apa yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan atas dosa kita. Sungguh-sungguh, tanpa sungguh-sungguh kita akan mengabaikan. Ya, kita tidak ada yang kebal dosa. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka saudara kasih dalam Tuhan, hidup kita saudara ya dipanggil, dipilih, makin teguh. Kita melakukan sesuatu tidak sampai tersandung. Firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 ya. Panggilan pilihan kita ini betul-betul dengan teguh untuk melakukan sesuatu supaya kita tidak tersandung. Itu yang pertama. Yang kedua, berdiri teguh ya. Berdiri teguh. Dalam 1 Korintus 15 ayat 15 dikatakan, saudara dan saya dalam kehidupan apapun yang terjadi, kalau saat ini persoalan ya terjadi dalam keluarga, dalam kehidupan kita, dalam ekonomi kita, maka dikatakan jangan goyah, giatlah selalu dalam kita melayani Tuhan atau dalam pekerjaan kita di dalam Tuhan ya. Sebab semua ini jeripayah kita itu tidak akan sia-sia saudara. Amin ya. Mari, itulah yang kedua. Jadi yang pertama tadi kita harus sungguh-sungguh, yang kedua kita harus tetap teguh. Apapun persoalannya, iman kita tetap teguh, kuat. Kita tidak goyah. Untuk itu kita harus berdiri di atas batu karang, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, dalam bahtera Tuhan. Ya, di dalam Kejadian 7 ayat 1, firman Tuhan dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Saudara kasih dalam Tuhan, hidup kita ada di dalam bahtera Tuhan. Artinya apa saudara? Kita di dalam lingkungan yang Tuhan bawa kita, untuk kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Ya, saudara, Nuh ini diperintahkan Tuhan untuk membuat satu bahtera. Setelah membuat satu bahtera, dia memasukkan semua keluarganya. Dan akhirnya, saudara kasih, dia terjadilah musibah, yaitu banjir. Ya, selama beberapa bulan itu dia tidak akan keluar, tidak bisa keluar. Itu ada di dalam bahtera. Dalam kondisi sekarang pun juga kita, ya seperti kita di rumah saja, tetapi dengan kita di rumah maka kita dekat dengan istri, anak, kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Ya, jadi mari saudara kasih untuk kita merdeka, mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, maka kita harus tetap sungguh-sungguh, ya apapun yang kita kerjakan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang kedua kita berdiri teguh, jangan goyah. Ya. Yang ketiga kita selalu ada di dalam bahtera Tuhan, maka keselamatan itu akan terjadi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.